Halo, selamat pagi buat adik-adik kelas 8. Ya, pagi ini kita akan kembali berjumpa lagi untuk ekstra pramuka, di mana kemarin kita baru perkenalan. Pagi ini Kaino akan memberikan sebuah materi yaitu mengenai sandi. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mohon pertolongan dan berkat kepada Tuhan supaya dalam kegiatan Isra pagi ini semua dapat dilancarkan dan dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita hanya sejenak, kita awali Ekstra pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Bapa, kami kau kumpulkan kembali dengan perjumpaan melalui PJJ untuk Ekstra Pramuka. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu agar di dalam kegiatan Ekstra ini dapat berjalan dengan lancar, tak kekurangan sesuatu apapun. Kami mohon kiranya Tuhan urapi pribadi sehingga anak-anak SMP Kanisius Santo Yulis dapat mengikuti Ekstra pagi ini dengan semangat, dengan senang hati, sehingga kelak kepramukaan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan. Semuanya kami serahkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, kita akan memulai untuk Ekstra pagi ini yaitu dengan materi sandi. Siapa? Apa itu sandi? Kalian pasti sudah tahu sandi. Nah, karena dari kelas 5, 6, 7, 8 kalian sebagai pramuka sudah diajarkan mengenai sandi. Apa itu sandi? Sandi yaitu sesuatu yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Itu sandi. Pada pagi hari ini Kaino akan mengajak kalian untuk belajar sandi morse. Sandi morse kalian pasti sudah sering mendengar dan sudah pernah mengerjakan tugas. Kalau dulu seringkali menggunakan peluit, menggunakan bendera, kalian sudah pernah. Sekarang Kaino mau tanya, sandi morse menggunakan peralatan apa saja yang kamu ketahui? Ya, yang pertama adalah suara atau bunyi. Suara atau bunyi bisa menggunakan peluit seperti ini. Kemudian trompet. Kemudian yang kedua sinar atau nyala atau cahaya. Itu menggunakan senter, lampu api, itu untuk cahaya. Yang ketiga gerak, menggunakan bendera, menggunakan asap, menggunakan lambaian tangan. Kalau yang menggunakan bendera kalian sudah pernah, ya, sudah pernah kita lakukan di sekolah saat kalian menggunakan bendera yang berwarna putih, hitam, putih. Nah, itu bendera morse. Terus Kak, pakai asap apa bisa? Bisa. Kenapa kok bisa? Kalau orang suku Indian itu di Amerika itu biasanya memberikan sandinya itu menggunakan asap. Asap menggunakan seperti kain, kemudian dibuka, asapnya naik, tutup lagi, naik. Nah, itu cara menggunakan asap. Kalau menggunakan tangan bisa pakai gerakan, tap. Nah, ini yang untuk pakai gerak. Kemudian pakai tulisan dengan sandi atau kode. Kalau menggunakan tulisan, nanti kalian akan menjelaskan mulai A sampai Z itu untuk membuat sandi morse. Kemudian dengan denyut listrik, misalnya pakai kabel telegram. Nah, itu
kalau pakai kabel telegram ya grid ya seperti itu. Nah, kalau menggunakan tulisan nanti kalian bisa mencari lawan-lawannya. Oke ya, lawan-lawannya seperti ini. A, B, seperti ini. Nah, ini A, B, seperti ini. Kemudian C. Kalau A itu lawannya apa? A lawannya pasti sama ya seperti ini. A lawannya N. Kenapa kok N? Karena berlawanan. Nah, seperti itu. Itu untuk A. Kalau B, kalau B lawannya itu adalah V. Seperti itu V. Nah, kemudian kalau C itu bisa Z, bisa J, ya. C bisa Z, bisa J. Kalau J seperti ini. Nah, ini J. Sorry. Kalau Z, strip titik, strip titik. Nah, ini untuk lawan-lawannya ya. Kemudian kalau D, nah D seperti ini. Lawannya apa Kak? Lawannya U. Titik, strip. Kemudian E. Kalau E lawannya T, ya. E lawannya T. Kalau E hanya titik satu, tapi T strip satu. Nah, itu untuk lawan. Kemudian untuk F. F lawannya L. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ini jadi F lawannya L, E lawannya T, D lawannya U, C lawannya J, B lawannya V, A lawannya N. Kemudian kalau G, nah, G lawannya V. Nah, seperti itu. G lawannya V. Ini. G lawannya V. Sekarang kalau H titik 4. Kalau H lawannya apa Kak? H lawannya KH. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini KH. H lawannya KH. Kemudian ada L. M. Kalau M titik strip 2 lawannya I titik 2. Kalau I titik 2 ini M. N tadi sudah KLMNO. K
Kalau O strip 3, lawannya titik 3, S 1, 2, 3. Nah ini yang berlawanan. Kemudian R, P titik strip titik. Tuh, kalau P lawannya X, lawannya X ya. Strip titik titik strip. Nah, ini berlawanan. Jadi untuk Morse, untuk mempelajari Morse supaya bisa hafal, kita cari lawan-lawannya untuk mempercepat dan mempermudah. Ya, jangan kalau mengerjakan soal pakai peluit ditulis dulu kemudian buka-buka, itu akan lama. Karena kalian sudah pernah mempraktekkan dengan adik-adik yang dulu, cara mengerjakan jangan hanya membuka buku, tetapi dicari lawan-lawannya dulu baru nanti dikerjakan. Kalau kamu mengerjakan membuka buku akan memakan waktu yang lama. Kalau di lomba pramuka mengerjakan sandi Morse seperti ini, kamu membuka buku akan memakan waktu lebih dari yang ditentukan oleh panitia. Misalkan waktu mulai dari mengerjakan sampai selesai biasanya hanya 5 menit. Tapi kalau kamu mengerjakan sambil membuka, ya lama sekali. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan tips untuk memudahkan dengan mencari lawan-lawannya. Contohnya seperti ini. A lawannya N, B lawannya V, C lawannya J, D lawannya U. Nah, seperti ini. Kemudian R, kalau kan seperti ini. Kalau R seperti ini. Nah, lawannya K. Ini untuk lawan. K, R, L tadi sudah, O sudah, T sudah, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X. Nah, X sudah, Y, Z. Nah, kalau Y seperti ini. Ini untuk Y. Nah, itu untuk mencari lawan-lawan supaya kita bisa dengan mudah untuk mengerjakan soal sandi Morse. Kalau kita tidak mengetahui lawannya, kita membuka buku akan memakan waktu, kalah dengan lawan kalian. Nah, oleh karena itu kalian akan menjelaskan dengan menggunakan step supaya kamu bisa mengerjakan tanpa harus membuka. Seperti itu. Ada juga dengan cara menggunakan rumah Morse. Kalau menggunakan rumah Morse, kamu akan lebih bingung lagi. Ya, belum jelas, belum paham menggunakan rumah Morse akan bingung. Lah, baik, untuk sementara ini kalian akan memberikan soal. Oke. Contoh soal. Misalkan pramuka. Kita buat dengan menggunakan sandi Morse. Oke. Titik, strip, titik, garis miring. Titik, strip, titik. Titik, strip. Strip. Titik, strip. Strip. Nah, ini kalau kita pecahkan sandi Morse ini, jawabannya adalah pramuka.
Nah, sekarang kalau menggunakan morse fluid Kak, tadi tulis, sekarang mencoba dengan menggunakan fluid. Nah, tanda seperti itu berarti titik, berarti strip. Kalau ada tanda jeda garis miring berarti si pemberi berita akan berhenti. Contohnya untuk huruf K. Nah, itu huruf K kemudian berhenti. Kalian cara mengerjakannya langsung kamu kasih tanda garis miring. Contohnya, contoh soal coba. Nanti kalian pecahkan ya. Oke, itu contoh soal. Nanti kamu mendengarkan, kamu kerjakan. Itu untuk sandi Morse. Kita akan mempelajari kembali untuk beberapa sandi-sandi yang lain. Tadi kalian sudah menjelaskan itu sandi itu apa, ya. Sandi itu rahasia. Jadi suatu rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, itu. Dalam sandi itu ada semapur. Ada sandi merah putih. Semapur juga bisa dikatakan sandi karena banyak orang yang tidak tahu, yang hanya tahu kan orang-orang tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada sandi merah putih. Cara mengerjakan sandi merah putih, ada bermacam-macam sandi, yaitu yang hampir sama dengan mengerjakannya hampir sama dengan sandi merah putih. Satu, sandi merah putih, sandi hidup sedia, ya. Sandi Manuswari, sandi Parto Budel. Nah, ini caranya bagaimana Kak bisa mengetahui sandi ini? Mari kita buat untuk membuat sandi ini ya.
Ini yang namanya sandi merah putih, sandi Utuh Setia, sandi Manukswari, dan sandi Parto Buddha. Caranya bagaimana Kak? Nah, caranya seperti ini. Untuk bisa mengerjakan sandi merah putih. Contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Maka bagaimana cara mengerjakan untuk bisa memecahkan sandi koordinat ini? Oke, kita lihat. A, I. Oke, kita lihat. A, I. Nah, kita ambil dulu S. Kemudian R, T. Kemudian AP, SMP. Nah, sudah ketemu SMP kan? Pasti kamu bisa menebak ini SMP apa? Ya. A, I, S. Oke. A, H, T. H, ya, ini H terus ketemu antara Y atau Z tergantung pemakaian hurufnya. Kemudian R, H ketemunya U. Nah, kalian pasti sudah bisa menebak SMP 1. Itu untuk sandi koordinat. Jadi mencarinya atas bawah, kemudian ditarik sampai ketemu titik seperti contoh ini ya. F, T ketemunya M. Itu untuk mencari sandi koordinat. Jadi lebih mudah kalau sandi ini. Oke, kita akan menginjak sandi yang lain. Sekarang sandi rumput, kalian juga pernah kayak ajarkan sandi rumput. Sandi rumput ini pemecahannya menggunakan sandi Morse. Nah, sandi Morse, kalian sudah sering menerima sandi, bagaimana cara memecahkan sandi. Nah, ini sekarang karena akan menjelaskan menggunakan sandi rumput. Kalau rumputnya kecil seperti ini berarti titik. Kalau rumputnya panjang berarti strip. Kak, kalau dulu pernah melihat sandi, waktu kalian menjelaskan ada sandinya turun ke bawah, apa rumputnya turun ke bawah sama rumputnya turun naik ke atas, bagaimana? Sama saja. Yang penting yang kamu lihat adalah itu untuk sandi rumput ya. Jadi sandi rumput kalau di rumah sakit itu kayak di detak jantung. Di rumah sakit itu ada alat untuk mengetahui detak jantung, nah itu gerakannya seperti itu. Nah itu seperti itu untuk cara membuat sandi rumput. Sekarang saya akan menjelaskan
untuk sandi rumput ya. Oke, nanti kalian bisa memecahkan sandi rumput dengan menggunakan sandi Morse. Jadi kalian akan melihat, akan membuat, nanti kamu yang akan mengerjakan. Nah, ini nanti kalian bisa mencoba memecahkan apa jawabannya. Kamu bisa mencari contoh ya. Ini sandi rumput. Sekarang sandi abjad. Sandi abjad itu ini sudah jelas ya. Sudah jelas, kalian akan menghapus, kemudian kalian akan memberikan sandi selanjutnya. Sandi abjad. Sandi abjad itu A sampai dengan Z. A sampai dengan Z. Ini sandi abjad, bisa juga digunakan untuk sandi angka. Misalkan ini abjad dulu. Ada sandi berlawanan. Misalkan sandi A sama dengan N. Ya. Kalau A sama dengan N, kita hanya membalik saja mulai dari N, O, P, I, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
KL. Nah, ini sandi abjad juga sandi berlawanan. Sandi berlawanan itu A sama dengan N. Bisa juga sandi A sama dengan Z. A sama dengan Z. Tinggal dibalik saja. Z-nya mulai A atau A-nya di sini mulai Z. Itu yang akan memudahkan. Ya, kalau sandi angka bisa juga digunakan untuk sandi aljabar atau sandi matematika. Yang dipergunakan adalah angkanya saja. Itu untuk sandi angka. Contohnya, contoh sandi angka. Oke, yang diangka ya. Plus 9 buka X 49 plus 11. Ini bisa terbaca untuk sandinya. X bisa menjadi 1 ya, berarti di sini A. 4 di sini D. Terus bagaimanakah kalau plus kurung buka atau AX tidak berpengaruh? Misalkan kita kasih ini plus 11 XY. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang ini tidak ada pengaruhnya, yang berpengaruh adalah ini. Kalau hanya satu huruf itu bisa, berarti itu huruf A. Contohnya ini, kemudian 9 itu huruf I dan 11 adalah K. Jadi dibaca adik. Nah, mungkin sampai di sini kalian sudah paham untuk sandi-sandi angka, sandi abjad, sandi A sama dengan Z atau A sama dengan N. Itu sudah pernah kita pelajari. Besok Pak Era akan memberikan sandi seperti ini. Kalian harus bisa mengerjakan karena dulu sudah pernah Kak Era jelaskan. Di sini Kak Era akan mengingatkan kembali untuk sandi-sandi. Nah, ini ada sandi rumput tadi sudah. Kemudian sandi yang mungkin kalian masih ingat yaitu sandi kimia. Nah, kalau sandi kimia mungkin berbeda lagi. Oke, Kak Era akan menjelaskan mengenai sandi kimia. Sandi kimia itu pemecahannya menggunakan sandi Morse. Ya, sandi kimia pemecahannya menggunakan sandi Morse. Contoh ya.
Nah, ini sandi kimia. AgU CO2 O2 COB. Pemecahannya menggunakan sandi Morse. Bagaimana? AiUEO itu titik, B C D F G H strip. Nah, seperti ini. A E U E O itu titik, B C D F G H J K L M N dan seterusnya. Ini strip. Nah, sekarang kita akan memecahkan contoh soalnya. Tadi A, I, U, E, O adalah titik. A, titik. H, strip. C, strip. O2. Nah, O2 ini berpengaruhnya ke O. Titik, titik. Ya, sama seperti ini. Titik, titik. COB, strip, titik, strip. Nah, ini jadinya tinggal memecahkan A, D, I, K seperti itu. Itu sandi kimia. Nah, untuk masalah passwordnya, kalian bisa melihat itu sandi apa, dilihat dari passwordnya bagaimana. Oh, passwordnya kok seorang perusahaan kimia membutuhkan, perusahaan apoteker membutuhkan seorang tenaga ahli kimia. Kimianya biasanya dicoret. Nah, berarti itu sandi kimia. Oke, itu ya. Baik, untuk sandi-sandi ini saya kira Kaira cukupkan. Besok Kaira akan memberikan materi soal. Jadi setelah ini Kaira akan memberikan materi soalnya, kemudian kalian untuk mengerjakan juga sama seperti menggunakan Google Form supaya Kaira bisa tahu sejauh mana yang Kaira jelaskan, kalian bisa mengerjakan. Oke? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan kali ini, seperti biasa kita tetap mohon berkat sama Tuhan supaya kita diberi kekuatan kesehatan yang prima. Ayo, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar banyak mengenai sandi-sandi ini, sehingga apa yang akan kami lakukan untuk kedepannya, kami sangat berterima kasih karena mendapatkan materi-materi, dan semoga adik-adik ini dapat menerima materi dengan baik. Semuanya kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa. Tuhan memberkati, jaga kesehatan selalu memakai masker dan jaga protokol kesehatan. Selamat pagi, salam pramuka.